Lapas Kelas 2B Anak Wanita Tangerang, TMP Taruna dan Monumen Lengkong di Serpong, Tangerang Selatan merupakan 3 lokasi yang tak bisa luput dari kisah perjuangan Mayor Daan Mogot. Ya, selamat pagi Bu Yosi. Selamat pagi, Pak. Bu Yosi, bisa dijelaskan sedikit aja Bu dengan kisah dari lapas wanita dan anak-anak ini. Bagaimana sih kisah awalnya? Ini kan kabarnya ini tempat dulunya Akmil juga Bu ya, Iya, dan bahkan tempat Tentara Keamanan Rakyat sebelum menjadi TNI. Iya. Bagaimana sebenarnya fakta-fakta itu Ibu? Kalau yang saya tahu Pak, semenjak saya bekerja di sini, yang saya ketahui di sini memang ada 2 cagar budaya yang menjadi sejarah nih, seperti lonceng dan makam ada di sana. Kalau itu terlepas dari lapas anak wanitanya, jadi ini lebih duluan ada sebelum ada bangunan lapas anak itu. Kalau yang bangunan-bangunan untuk lapas ini dia berdiri di 1928, sudah kekuasaannya zaman Belanda dulu, pernah dijadikan menjadi tempat untuk anak-anak sipil zaman Belanda, anak-anak di bawah umur. Nah, ketika di tahun 1945 sampai dengan 1948 pernah juga digunakan karena sudah menjadi milik Indonesia kali ya, diambil alih untuk menjadi Akademi Militer Tangerang yang waktu itu dipimpin oleh Mayor Daan Mogot. Dan dengan peristiwa yang kita sudah tahu dengan kejadian di Lengkong, ada kalau tidak salah 48 pahlawan ya yang meninggal, yang sekarang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Taruna yang ada di sebelah lapas LPKA sekarang, lapas anak di sana. Jadi itu mereka dulu tinggal di sini, bersekolah di Akademi Militer ini, dan karena ada pertempuran bersama dengan penjajah waktu itu yang kita tahu di peristiwa di Lengkong, jadi mereka meninggal ada di sana. Setelah itu kembali lagi menjadi lapas anak wanita waktu itu, ketika diambil alih lagi oleh Kementerian Kehakiman waktu itu ya, itu dimanfaatkan lagi untuk lapas anak lagi. Itu sekitar tahun berapa Bu yang diambil alih lagi menjadi lapas itu Bu? Kan sempat jadi Akmil tuh di tahun 1945. Iya. Kemudian dialihkan menjadi lapas lagi tuh sekitar tahun berapa dulu itu? Kalau itu harus lihat sejarah catatannya sih Pak, saya nggak apa, tapi hanya sebentar menjadi Akademi Militer, habis itu dimanfaatkan lagi oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi lapas anak Jadi ada wanita. 2 cagar budaya tadi Bu ya yang ada di sini. Satunya lonceng, dan lonceng ini Udah duluan ada sudah Pak. duluan ada. Udah duluan ada. Bahkan di atas tercatat 1877. Konon di sini pernah ada perkebunan tebu. Jadi lonceng ini untuk menyatukan para pekerja yang perkebunan tebu, termasuk dengan makam yang ada di sana. Di belakang bangunannya ada makam juga. Kayaknya ini masih lanjutannya sama yang perkebunan tebu. Nah, setelah menjadi kolonial Belanda berkuasa di sini, bangunlah lapas untuk mereka ini di tahun 1928. Lapas itu dari awalnya memang diperuntukkan untuk anak-anak, Iya. khusus anak-anak. Anak Oke. nakal zaman Belanda dulu. Nah, dan berlanjut sampai saat ini, Ya. cuman ditambah 1 gitu ya untuk wanita seperti itu. Kalau di waktu di zaman Belanda memang khusus untuk anak wanita. Terus berjalannya waktu diambil alih oleh Indonesia, pernah diisi dengan anak laki-laki karena waktu itu anak perempuannya sedikit, tapi kemudian difungsikan lagi untuk lapas anak wanita. Cuman karena sekarang sudah ada undang-undang tentang peradilan anak ya Pak, yang tidak supaya anak tidak masuk ke dalam lapas, jadi dicarikan upaya-upaya kan. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi lah anak-anak di dalam, jadi semuanya udah dewasa. Jadi sekarang sudah berganti namanya, nomenklaturnya lapas kelas 2 Tangerang, isinya sudah dewasa semua, jadi sudah nggak ada anak-anak lagi. Kalaupun ada sekarang bareng dengan
yang di LPKA sana, Hmm. lembaga khusus anak. Tapi dari hingga saat ini kisah yang ada di balik ini tetap dijaga Ibu ya? Tetap dijaga. Tetap dijaga, Nah, mungkin mhm. nanti Pak Usen bisa carikan Pak di apa namanya catatan Mhm, sejarahnya. mhm, mhm. Bu izin boleh ngelihat makam yang Silakan. di sebelah sana. Silakan. Ini makam yang ada di sini ini awalnya dari tahun 1877 ini atau bagaimana Ibu? Nah, ini dari pihak cagar budaya juga belum Belum ketemu, mendapatkan belum informasi. ketemu. Nah, Oke. kemarin mereka memberikan informasi ke kami bahwa di seputaran situ juga mereka mendapatkan kayak peralatan-peralatan untuk apa namanya perusahaan gula gitu. Jadi mungkin sambungannya yang di sini ya Bu, di sini perkebunan tebu, Tebu, mungkin terus oke. ada pabrik gulanya mungkin di situ kata mereka begitu. Barangkali makam ini mungkin yang punya lahan ini kali Mas. Iya. Iya. Berarti ketika dibangun Akmil dan Iya. juga rumah tahanan, makam ini sudah ada. Sudah ada. Oke. Kan kalau dibangun ini kan kolonial Belanda ya 1928 ya. Kalau Akmil ditempatin oleh karena kita sudah merdeka waktu itu kan. Iya. Merdeka 1945. Nah, ditempatin untuk Akmil karena diambil alih oleh Indonesia kan. Mhm. Ini makamnya kemarin juga baru diperbaiki oleh apa ini? Cagar budaya. Ya, Oke, dari pihak. Cagar Oke. Budaya. Oh, ada dua, Bu ya? Ada dua. Sepertinya ini yang punya lahan ini, Mas. Yang Dan di makam ini juga tidak ada. nggak ada tulisannya. tulisan, Makanya ini apapun kemarin tidak ada. Sama cagar budaya dibikin begini nih. Hmm. Bikin warna biru di keramik aslinya ini nggak begini tuh. Oh, berarti ini udah diperbaiki, Bu ya? Iya, udah diperbaiki sama pihak cagar budaya. Yang awalnya mungkin hanya tanah seperti itu, Bu ya? Ada sih, ada apa namanya batu-batunya gitu, kayak seperti ini, kayak candi-candi gitu. Oh, jadi ini di atas dari makamnya itu, Bu ya? Dibentuk batu-batunya nih. Iya, terus mereka diperbaiki begini, Hmm. cuman disusun-susun gitu kan, batu-batu Hmm. sama cagar budaya diperbaiki pakai ini. Tapi ukurannya terlihat beda, Ibu ya? Iya. Yang ini lebih besar dibanding yang di sampingnya, Bu ya? Apakah memang ukuran sebelum makamnya memang Mungkin laki-laki perempuan atau bagaimana? Hmm. Mungkin laki-laki perempuan kali ya. Berarti ini dua kisah sejarah yang Iya. tersimpan di lapas Betul, ini, Bu ya? betul. Tiga termasuk lapasnya gitu, Bu Iya, ya? Oke. betul. Jadi ini mungkin di pabrik tebunya Mhm. punya tanah ini bersama dengan lonceng, makanya 1877. Hmm. Kalau bangunan lapasnya 1928 itu yang bangun dari kolonial Belanda. Dan Akmilnya tahun 1945, Ibu. 1945. Oke. Setelah Indonesia merdeka mungkin diambil alih dari kolonial Belanda, diambil alih Indonesia, dimanfaatkan untuk akademi militer. Masih asli. Oh, dua bangunan inilah yang baru asli. Iya, asli itu masih zaman Belanda. Nah, dua bangunan ini saat ini Jadiin museum. jadi museum. Iya, museum masyarakat. Nah, sebelumnya jadi apa, Ibu? Tempat kantor kah atau apa? Tempat kantor. Pernah menjadi ruang dinas Kalapas waktu belum ada rumah dinas Kalapas di sana. Terus pernah juga kita manfaatkan menjadi kantor, tapi sekarang sudah diambil alih oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi museum. Iya. Oh, ini jadi museum, Bu ya? Dan ada mesin garisnya juga. Ini dulu mesin garis untuk apa, Bu? Kalau ini karena diangkat menjadi museum pemasyarakatan, membawa barang-barang yang seputaran lapas seluruh Indonesia. Iya. Mungkin nanti untuk itu sejarah berdiri. Siap, Bu. Di dalamnya apa aja yang tersimpan? Ini hanya alat-alat aja sih. Oh, sama sisa alat-alat buku-buku itu. aja. Yang Ini yang saya bilang masih utuh, Mas. Masih zaman Batavia Belanda, Batavia Java.
Oh, ini tersambung Bu ya? Ya, ini kan masih asli Batavia Java tuh gentengnya. Oh Ya iya. kan? Ini masih asli zaman Belanda. Ya emang sih ada Ini beberapa- gentengnya memang yang Ya, masih masih yang asli. dan masih kuat sampai sekarang Bu ya? Batavia Java, Tan Liu tahu. Hmm. Udah nggak musim kali ya, udah nggak model genteng seperti ini. Yes. Kalau ini sih mungkin udah ada rehab-rehab dikit ya Mas, karena kan ada yang sudah Lapukan dulu ya. Masih Oke. masih asli yang zaman Belanda. Hmm. Berarti bangunannya ini masih zaman Belanda dengan gentengnya. Iya. Paling kayu-kayu yang lapuk yang mungkin Ya, diperbaiki mungkin Bu ada ya. perbaikan dikit-dikit. Serta pengecetan. Ya, Oke. perawatan aja. Perawat, Perawatan begitu. Ini kan makanya tebel-tebel begini kan kalau zaman Belanda nih Mhm. temboknya. Hmm. Yang masih asli sih. Kalau yang sebelah itu Bu, itu dulu ditempatin jadi apa dulu Bu? Ini dulu ruang apa namanya? Rumah dinas Kalapas. Oh berarti satu kesambungan ya? Iya. Hmm. Rumah dinas Kalapas terus pernah kita juga memanfaatkan untuk perkantoran tata usaha. Hmm. Iya. Sekarang kita ada perbaikan di sini aja. Pores-pores untuk anaknya. Oh jadi ruangannya seperti ini Bu ya? Ya, ini mungkin zaman Belanda dulu untuk kepala lapasnya kali ya tinggal di sini, jadi Mhm. dengan terasnya begitu. Kalau yang itu dari dulu juga ya Bu, Iya, yang udah. di dinding? Oh itu enggak, kalau hiasan itu kita. Hmm. Kalau pintu masih asli semua. Semuanya asli ya, apalagi dan tampak corak dari temboknya juga berbeda ya Bu ya? Ya kalau ini kita yang tambah, tapi ini asli warna kayak gitu. Iya. Kan kalau zaman dulu tebel-tebel segini temboknya. Mhm. Dan di sini ada Ya ada diresmikan oleh Pak Yasona Lauli. oh yang ini beda lagi Bu ya? Iya, karena bangunan ini masih belum tersentuh, jadi ini diresmikan sama Pak Yasona Lauli di tanggal 17 Agustus 2017. Oh, untuk peresmian yang ini ya, Iya, biar jadi ini tidak boleh ada perubahan-perubahan bentuk fisik ataupun mungkin mengganti dan sebagainya, harus izin dari pihak Dirjen Pemasyarakatan. Oke, intinya berarti ini akan tetap jadi cagar budaya seperti itu Bu ya. Dan yang ini apakah ini Enggak, perbaikan atau? kalau ini perbaikan kita penambahan aja untuk bikin manis supaya ada yang dilihat seger-seger.
Ya, ini merupakan rumah peninggalan Akademi Militer Tangerang dan beserta satu gudang senjata. Kemudian sebuah sumur yang sudah ditutup. Itu berada persis di samping ataupun di belakang dari rumah ini, merupakan sebuah sumur yang sudah ditutup.